Ternyata orang itu dibayar berdasarkan apa yang dia sajikan, apa yang dia jual. Menurut saya semua orang itu menjual. Ya, kenapa begitu? Ya, dari 3 level penghasilan ini kita akan sama-sama memahami apa saja sih sebetulnya yang kita jual. Di level pertama, kita seringkali melihat profesi pegawai atau staff gitu ya. Di dalam perusahaan pun staff dibayar berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena yang dia jual juga berbeda-beda kepada perusahaan di tempat dia bekerja. Apa aja yang dia jual? Yang level pertama ini adalah orang yang hanya menjual waktu dan tenaga. Kita bisa melihat pekerja kasar misalnya, mohon maaf nih gitu ya. Misalnya bekerja sebagai kuli bangunan. Nah, misal kuli bangunan ini kita melihat di sebuah properti aja lah ya. Kuli bangunan dan asistennya itu menjual tenaga dia untuk membangun rumah misalnya. Dan satu hari dia dibayar ada yang 120.000, 100.000, yang asistennya lebih rendah lagi bayarannya. Kalau tukangnya dibayar 120.000, biasanya asistennya hanya dibayar 90.000 misalnya. Ada selisihnya di situ. Nah, si tukang bangunan ini hanya menjual tenaganya. Sama dengan profesi apapun, apabila Anda hanya menjual waktu dan tenaga Anda. Misalnya Anda seorang pegawai administrasi misalnya. Ya, Anda berangkat tidak punya skill, kemudian ya yang penting sambil belajar lah di situ. Maka Anda akan hanya dibayar berdasarkan waktu dan tenaga Anda. Jadi Anda kerja dari jam berapa sampai jam berapa, itu aja dibayar. Tidak ada bayaran lebih. Makanya kenapa jika Anda tidak meningkatkan kualitas diri Anda, kita tidak bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Mungkin Anda berpikir kalau saya bekerja dengan tambahan jam maka saya akan lebih banyak mendapatkan hasil. Ya, lebih banyak, tetapi tidak begitu banyak gitu. Karena jam kita terbatas, waktu kita 24 jam. Apabila sudah kita jual, ya sudah. Dan mayoritas kita bekerja dengan cara menjual waktu. Nah, ini saya pelajari banyak sekali. Dalam kehidupan saya mau pelajari banyak sekali hal, dan akhirnya saya tidak mau lagi menjual waktu saya gitu, karena waktu saya terlalu berharga untuk saya barterkan dengan uang. Nah, level kedua itu apa? Level kedua ini ada juga sebagian dari kita yang tidak hanya menjual waktu dan tenaganya, tetapi dia punya skill. Maka orang yang punya skill itu mendapatkan hasil lebih besar daripada orang yang hanya menjual waktu dan tenaganya saja. Satu contoh misal tadi, antara tukang dengan asistennya. Tukangnya itu punya skill sedikit lebih bagus, sehingga dia dibayar lebih mahal gitu ya. Jadi ada selisihnya, pasti ada selisihnya. Seorang karyawan yang berprestasi ya, dia punya skill tertentu, maka dia dibayar sedikit lebih mahal daripada teman-teman yang tidak berprestasi, yang tidak punya skill apapun. Orang bekerja yang misalnya saya pegawai tukang packing lah, saya tukang packing, saya sudah kerja 10 tahun jadi tukang packing. Artinya skill saya sudah lebih bagus daripada orang yang barusan masuk. Ya pasti yang kerja lebih lama, lebih terbiasa dengan pekerjaan itu akan dibayar sedikit lebih mahal daripada teman-teman yang baru masuk. Itu wajar ya. Tapi ini masih meningkat sedikit. Meskipun kita punya skill, ya tergantung skillnya apa. Kalau Anda punya skill yang lebih, yang mana di mata perusahaan itu menghasilkan keuntungan lebih, maka Anda akan dibayar lebih mahal lagi ya. Artinya semakin tinggi skillnya, semakin skill itu menyelesaikan banyak masalah, maka penghasilan Anda pun akan semakin besar. Nah, level yang kedua skill. Level yang ketiga adalah responsible atau tanggung jawab. Jadi orang yang menjual, dia bersedia bertanggung jawab terhadap sesuatu, akan dibayar lebih mahal, jauh lebih mahal daripada orang yang hanya menjual waktu, hanya menjual skill, lebih besar dari itu. Ya, orang jualan waktu dan jualan skill ya, itu tidak sebanding dengan orang yang menjual, istilahnya dia bekerja dengan tanggung jawab. Nah, makanya kenapa level misalnya manajer itu dibayar ya berkali lipat mungkin daripada level di bawahnya. Direktur tanggung jawabnya lebih besar lagi. Kalau perusahaan rugi dia bisa kena gitu ya. Kalau bawahannya membuat kesalahan, maka para pemegang saham akan menyalahkan siapa? Direkturnya. Jadi tanggung jawab seorang direktur karena besarnya, maka bayarannya jauh lebih besar. Nah, dengan demikian, maka kita bisa memfokuskan nih, apabila Anda sedang bekerja atau Anda sedang berbisnis. Orang dagang pun ya, seorang penjual, dia jualan ya cuman sekedar jagain toko. Berbeda dengan dia punya skill, beda hasilnya. Apalagi dia punya tanggung jawab. Penjual yang punya tanggung jawab gimana? Dia benar-benar memastikan bahwa konsumennya itu mendapatkan sesuatu yang dia bayar. Tidak mau mengecewakan konsumennya. Benar-benar mengganti. Apabila ini ada kecewa konsumennya, benar-benar diganti. Nggak mau saya mengecewakan konsumen. Itu adalah penjual yang punya tanggung jawab. Jika Anda berjualan dengan penuh tanggung jawab, maka konsumen Anda akan lebih banyak, sudah pasti. Saya teringat seorang penjual durian yang kalau ada orang beli, dia jawab, "Pak, nek ora enak keprok nendasku," gitu.
Nah, artinya apa? Artinya dia itu bertanggung jawab, nggak bener-bener ya. Tapi dia bertanggung jawab bahwa apa yang dia jual itu adalah pasti durian yang enak. Bahkan nggak boleh kalau apa DJP kok nggak enak gitu ya. Ya udah ganti sama dia. Gitu. Nah, tanggung jawab ini adalah satu kunci pokok dalam kita bekerja, dalam kita dagang, dalam kita berbisnis. Kalau Anda berbisnis dengan penuh tanggung jawab, bisnis Anda akan maju. Apa yang membedakan orang maju dengan tidak maju? Tanggung jawabnya. So, pastikan apabila kita ingin mengupgrade diri, ada 3 level tadi. Anda ingat. Yang pertama, Anda punya waktu dan tenaga. Bisa aja kalau Anda gunakan itu untuk menghasilkan uang. Tetapi hasilnya tidak seberapa. Rata-rata. Sama seperti teman-teman Anda yang lain. Anda ingin lebih meningkat, Anda harus upgrade skill Anda. Apa yang skill di-upgrade? Banyak sekali. Skill public speaking, skill jualan, skill beriklan di website, di sosmed misalnya. Skill konten, bikin konten misalnya. Skill sekarang kan kekinian ya, skill bikin konten gitu ya. Skill apa lagi? Skill menghadapi netizen misalnya. Atau skill dropshipping, atau skill apapun ya. Lama-lama Anda akan punya skill keuangan, skill investasi, skill macam-macam. Semakin Anda punya banyak skill, penghasilan Anda juga semakin meningkat. Dan yang paling tinggi adalah tanggung jawab. Maka dari itu, pegawai yang barusan masuk dengan direkturnya, ya tentunya jauh sekali, gitu ya. Begitu juga, mengapa presiden di Indonesia cuma 1? Ya di mana-mana, di seluruh dunia, tiap negara presiden cuma 1. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab terhadap pemerintahan yang dia pimpin, gitu. Dia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, itu adalah orang yang nanti penghasilannya paling besar di antara yang lainnya di bidang tersebut.